Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, lanjutan Sintayong jelang hadapi Piala Asia 2023. Kekuatan skuad Garuda kian lengkap usai kedatangan pemain abroad. Publik Belgia viralkan perjuangan Sandy Walsh bersama Timnas Indonesia. Dan PSSI konfirmasi jadwal sumpah WNI Nathan Choaon. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia U20 saat ini sudah hampir sepekan berlatih di Doha, Qatar. Tim arahan Indra Syafri itu diproyeksikan bisa tampil di berbagai turnamen pada 2024 dan 2025. Misalnya Piala AFF U19 2024, kemudian Piala Asia U20 2024 dan Piala Dunia U20 2025. Iqbal Kwi Jangge menjadi satu dari para pemain yang dipanggil mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U20. Iqbal tampak bersemangat mengikuti program latihan tersebut. Ex-kapten Timnas Indonesia U17 itu juga punya harapan besar menyambut tahun baru. Iqbal berharap bisa tampil di 3 turnamen besar yang akan diikuti Timnas Indonesia U20. Guna mendapatkan kepercayaan di tim utama skuad Garuda Nusantara itu, Iqbal Kwi Jangge tak mau main-main di pemusatan latihan kali ini. Ia siap memberikan 100% kemampuannya. Tak lupa Iqbal Kwi Jangge juga meminta doa dan dukungan dari masyarakat untuk Timnas Indonesia U20 agar bisa berprestasi dengan maksimal. Seperti diketahui, Yance Sayuri sebenarnya masuk dalam 30 pemain yang dipersiapkan oleh Sintayong untuk berlaga di Piala Asia 2023. Namun jelang keberangkatan, dia akhirnya gagal merapat karena mengalami cedera. Cederanya tersebut ternyata butuh waktu lama dan harus absen untuk panggilan timnas kali ini. Pemain berusia 26 tahun ini pun memberikan dukungan untuk semua pemain skuad Garuda yang saat ini berada di TC Turki. Ia mengungkap bahwa rekannya harus fokus dalam melewati persiapan jelang Piala Asia yang sudah dirancang oleh Sintayong. Saudara kembar dari Yakob Sayuri ini juga memberikan pesan agar Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bisa menjaga diri selama TC. Tujuannya agar mereka terhindar dari cedera dan siap bertarung di Piala Asia nanti. Saat ini dirinya pun masih menjalani proses pemulihan cedera dan dia berharap supporter skuad Garuda memberikan dukungan agar dia bisa kembali pulih. Salah satu penggawa Garuda yang berkarir abroad yakni Sandy Walsh baru saja menjalani laga sebelum bergabung di TC Timnas Indonesia. Sang pemain terus menjadi pilihan utama sang pelatih dan di musim ini dia hanya absen dalam 1 pertandingan di Liga Belgia. Pemain yang juga dipanggil STY untuk memperkuat timnas di Piala Asia ini pun disorot oleh media asal Belgia, Gazet van Antwerpen, yang menyampaikan bahwa Sandy Walsh akan bergabung dengan skuad Garuda. Selain itu, pelatih timnas Indonesia sendiri Sintayong memastikan bahwa Sandy akan menuju ke Turki pada Kamis. Merapat ke skuad Garuda, pemain berusia 28 tahun ini tak bisa bersantai. Pasalnya mereka akan menghadapi lawan berat di Piala Asia 2023 nanti. Hal ini tentu jadi tantangan nyata bagi Sandy di turnamen tersebut. Mendapatkan tugas di timnas, Sandy Walsh akan absen dalam pemusatan latihan KV Mechelen yang digelar di Spanyol pada bulan Januari nanti. Klub yang dibela pemain timnas Indonesia, KV Mechelen, baru saja mengakhiri tahun 2023 dengan mengalami kekalahan 3-1 atas Charleroi. Kekalahan ini membuat KV Mechelen berada di peringkat ke-10 sementara dan terancam hanya akan mengikuti play-off degradasi. Hal ini yang membuat pelatih KV Mechelen Basnik Hasi membutuhkan seluruh pemain untuk perbaikan di putaran kedua, termasuk Sandy Walsh. Sebagaimana diketahui, bek 28 tahun ini akan tergabung di pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki untuk persiapan Piala Asia 2023. Otomatis sang pemain akan meninggalkan beberapa laga penting bersama klubnya tersebut. Selain Sandy Walsh, KV Mechelen sejatinya juga akan kehilangan pemain lainnya yakni Mori Konet yang juga harus membela Guinea pada Piala Afrika 2024. Dengan begitu, pelatih KV Mechelen yakni Basnik Hasi merasa terpukul sebab kekuatan tersebut sangat dibutuhkan oleh tim asuhannya. Sebagaimana diketahui, salah satu pemain keturunan Indonesia yakni Jay Izzet baru saja menjalani sumpah WNI pada hari Kamis kemarin pagi.
Usai menjalankan sumpahnya, PSSI harus mengurus perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI agar sang pemain bisa membela timnas Indonesia. Di samping itu, beberapa supporter mempertanyakan kenapa sang pemain melakukan sumpah sendiri dan tidak berbarengan dengan Nathan Chow Aon. Padahal kedua pemain itu melakukan prosesnya hampir bersamaan. Terkait hal tersebut, Exco PSSI Andre Irawan buka suara. Dirinya menjelaskan bahwa sumpah WNI pemain Swansea City itu akan dilakukan pada bulan Januari depan. Sebab Nathan belum mendapat izin dari klubnya karena masih mempunyai jadwal yang padat. Di samping itu, Andre Irawan berharap agar sumpah WNI sang pemain secepatnya bisa dilaksanakan. Skuad Garuda siap menatap ajang Piala Asia 2023 dengan persiapan yang matang melalui gelaran TC di Antalya, Turki. Direncanakan TC tersebut akan berakhir pada 6 Januari 2024. Kurang lebih sudah hampir seminggu, Witan Sulaiman dan kolega menempa latihan yang diberikan Sintayong di Turki. Diungkapkan sang pelatih timnas Indonesia di tempat latihan dengan intensitas yang tinggi yang membuat pemain cukup kelelahan. Selain itu, Sin membeberkan fokus latihan timnas Indonesia saat ini, di mana Marcelino Ferdinand CS dipola soal mendobrak lini pertahanan lawan dengan permainan yang efektif via operan-operan pendek. Nantinya, skuad Garuda akan melakoni laga uji coba melawan Libya di Antalya, Turki pada 2 dan 5 Januari 2024. Kemudian melawan Iran pada 9 Januari di Qatar. Dua lawan ini dianggap sebagai lawan yang cocok bagi timnas Indonesia untuk mengarungi persaingan ketat di grup D. Seperti yang direncanakan, timnas Indonesia dijadwalkan melakoni 2 laga uji coba selama di Turki. Skuad Garuda akan menghadapi Libya pada 2 dan 5 Januari 2024. Hanya saja dari 28 pemain yang dipanggil Sintayong untuk menjalani TC di Turki, baru 22 personel yang bergabung. Tercatat ada 6 pemain yang belum bergabung dan semuanya berstatus pemain abroad. Nama-nama tersebut telah bergabung karena masih ada agenda bersama klubnya masing-masing. Sejauh ini hanya Sen Patinama, pemain keturunan yang bergabung sejak hari pertama TC Timnas Indonesia di Turki. Karena gabung TC Timnas Indonesia sejak awal, Sen Patinama diprediksi tampil sebagai starter di laga Timnas Indonesia versus Libya pada 2 Januari 2024. Menarik untuk dinanti aksi Sen Patinama di laga Timnas Indonesia versus Libya di laga minggu depan. Timnas Indonesia sudah sepekan dalam melakukan pemusatan latihan di Turki untuk menghadapi Piala Asia 2023. Setelah ada titik terang terkait Jordi Amat dijadwalkan bergabung kemarin, kabar baik lainnya datang dari beberapa pemain abroad seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Sandy Walsh yang dikabarkan bergabung di pemusatan latihan Timnas Indonesia. Hal itu disampaikan langsung oleh Coach Sintayong. Sedangkan untuk 2 nama yakni Alkan Bagot dan Justin Hubner menjadi nama terakhir yang akan bergabung dengan skuad Garuda. Sebab kedua pemain itu masih dibutuhkan timnya yang masih memiliki jadwal pertandingan di Liga Pangeran Charles tersebut. Dan kedua pemain itu kemungkinan besar akan melewatkan laga uji coba pertama Timnas Indonesia versus Libya pada 2 Januari mendatang. Kekuatan 2 pemain tersebut kemungkinan akan bisa digunakan pada uji coba pada tanggal 6 dan 9 Januari mendatang.